Wijaya TBK yang berbisnis dengan nama Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang dapat berpusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamart adalah minimarket penyedia kebutuhan sehari-hari yang dimiliki oleh sumber Alvaria Wijaya. Menurut Metode Kano tahun 2005, kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan pembeli dari kinerja suatu perusahaan yang memenuhi harapan mereka. Pelanggan puas apabila harapan mereka dipenuhi. Loyalitas konsumen atau customer loyalty yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa. Berikutnya saya akan membacakan tentang macam-macam kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, jenis-jenis loyalitas konsumen. Yang pertama adalah loyalitas premium atau premium loyalty. Yang kedua ada tanpa loyalitas. Yang ketiga ada loyalitas yang lemah atau internia loyalty. Yang keempat ada loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Berikutnya untuk jenis-jenis indikator kepuasan pelanggan dibagi menjadi dua. Yang pertama psikologikal dan fungsional. Jenis kepuasan psikologikal adalah jenis kepuasan yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak berwujud atau juga tidak ditampilkan secara fisik. Sedangkan fungsional, jenis kepuasan pelanggan yang kedua diperoleh pelanggan berdasarkan fungsi pemakaian produknya. Ciptono 2002 mengungkapkan 6 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen, yaitu pertama pembelian ulang, yang kedua kebiasaan mengonsumsi merek tersebut, ketiga selalu menyukai merek tersebut, keempat tetap memilih merek tersebut, kelima yakin bahwa merek tersebut adalah yang terbaik, dan yang terakhir atau yang keenam adalah merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Penerapan atau strategi kepuasan pelanggan dan royalitas pelanggan. Penerapan atau strategi kepuasan pelanggan dan royalitas pelanggan. Secara garis besar, Alfamart menggelar promo loyalitas baik untuk member dan non-member. Keduanya kami pandang penting karena sama-sama memberikan kontribusi besar bagi penjualan Alfamart. Yang pertama untuk program loyalitas bermembership, Alfamart menerapkan dengan sistem berbasis poin, step, dan star. Program ini bernama Kartu Aku Alfamart yang telah ada sejak tahun 2003 dan telah mengalami berbagai perubahan. Untuk sistem poin, setiap pembelian minimal senilai 200 di luar pajak akan mendapat 1 poin. Yang kedua, ada 4 program promo yang sasarannya non-member, yaitu kejutan awal tahun atau KAT, Senyum Keluarga Indonesia atau SKI, Semarak Ulang Tahun Alfamart, dan kejutan akhir tahun atau KAT. Modal program loyalitas untuk non-anggota adalah dengan menggunakan stem. Yang ketiga, AlfaGift telah dimudahkan terlebih dengan fitur terbaru yakni shopping list, inovasi aktual promo customer loyalty program, dan kemudahan pembayaran hingga fasilitas COD. Pesanan dijamin akan sampai dalam waktu kurang dari 1 jam, gratis ongkir, tanpa batasan nilai belanja. Konsumen dapat membeli produk tersedia di gerai Alfamart
seperti produk-produk premium, vitamin, hingga produk dalam kemasan besar. Layaknya berbelanja di Alfamart terdekat segala produk yang dibutuhkan cepat tersedia. Belum ada cara berbelanja kebutuhan sehari-hari semudah lewat Alfagip. 0113 Prodi Administrasi Bisnis. Penerapan Customer Relationship Management atau CRM atau Quality Total Management di Alfamart serta manfaat CRM. CRM yang dilakukan di Alfamart ialah membuka akun ofisial. Selain Alfamart, akun ini setiap hari memberikan informasi mengenai produk ataupun promosi yang ada membelinya. Promosi ini berupa harga spesial untuk produk tertentu. TKN Alfamart serta melihat perubahan perilaku konsumen, salah satunya adalah perilaku digital dengan membuat aplikasi untuk belanja online. Alfamart juga memanfaatkan e-commerce seperti berkolaborasi dengan butik. Manfaat CRM yaitu mengurangi biaya, mendapat pendapatan, dan memudahkan belanja online serta hari besar. Dulu di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan Alfamart. Yang pertama adalah kelebihannya dapat mudah ditemukan karena target market Alfamart yaitu kalangan rumah tangga. Oleh sebab itu banyak sekali ditemukan di pemukiman warga. Kemudian yang kedua yaitu terdapat fasilitas keamanan yaitu memasangnya CCTV. Kemudian pelanggan bisa melayani dirinya sendiri yaitu dengan membuat teh, latte atau kopi. Kemudian yang ketiga yaitu program member card, yaitu program tersebut dibuat untuk meningkatkan pelayanan. Member card tersebut digunakan di setiap kali transaksi, kemudian mendapat poin, dan poin tersebut bisa digunakan belanja untuk kedepannya. Untuk kekurangan Alfamart yaitu yang pertama, biasa produk relatif mahal karena produk dibeli langsung oleh distributor. Kemudian yang kedua itu produk kurang lengkap, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Alfamart memiliki konsep yang minimalis, dan biasanya pelanggan merasa kurang nyaman karena memiliki tempat yang sempit. Menurut pendapat saya, layanan yang diberikan oleh Alfamart sangatlah baik karena sangat ramah dan juga ada banyak pilihan yang ditawarkan di Alfamart. Kemudian harga layanan di Alfamart juga cukup terjangkau. Kemudian yang ketiga, kualitas produk di Alfamart juga sangatlah baik pastinya, karena pasti disortir terlebih dahulu oleh distributor, kemudian baru ditampilkan untuk dibeli oleh publik. Kemudian yang keempat, kelengkapan produk di Alfamart juga cukup lengkap, sehingga tidak perlu khawatir untuk mencari barang apapun, karena dari peralatan makan, dari makanan, minuman, sampai alat-alat kebersihan pun ada di Alfamart. Untuk yang kelima, produk yang direkomendasikan kepada teman atau keluarga adalah produk seperti makanan-makanannya karena cukup lengkap. Visi dan misi Alfamart. Visi menjadi jaringan distributor terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, orientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing dengan secara global. Misi 1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. 3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dan meningkatkan kualitas besar dan kebenaran. 4. Membangun organisasi global dan terpercaya, sehat dan terus tumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Setelah teman-teman saya menjelaskan tentang
loyalitas pelanggan, tentang penerapan loyalitas pelanggan di Alfamart, tentang customer relationship management dan customer relationship management dalam penerapannya di Alfamart, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PT Alfariatri Jaya Tbk atau yang lebih kita kenal dengan Alfamart telah berusaha membangun loyalitas pelanggan dengan baik, yaitu dengan diadakannya membership, di mana membership ini dengan sistem poin, stamp, dan star yang sangat menguntungkan bagi pelanggan. Nah, yang kedua ada program promo buat yang sasarannya non membership. Nah, yang terakhir adalah ada program AlfaGip, di mana AlfaGip ini suatu aplikasi yang sudah ada sejak tahun 2015, sudah digunakan lebih dari 10 juta orang di Indonesia. Yang terakhir adalah Alfamart sudah membangun customer relationship management dengan adanya akun official channel akun official, di mana setiap harinya ada program promo dan lain-lain yang dilakukan oleh Alfamart. Kepuasan pelanggan tidak cukup hanya dengan memberikan kepuasan pribadi, tetapi kepuasan pelanggan harus ada program melayani pelanggan dengan baik, memberikan perhatian, memberikan keistimewaan bagi pelanggan, dan menyediakan produk yang baik. Ketika kita menyediakan produk yang baik, memperbaiki penyediaan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, ketika itu stabil, maka keduanya akan menjadi suatu hal yang sangat menakjubkan bagi pelanggan. Maka dengan mudah suatu perusahaan untuk menarik pelanggan untuk loyal terhadap bisnis kita. Kemajuan perusahaan tergantung pada cara kita melayani dan cara kita memperhatikan suatu produk. Alfamart telah memberikan suatu contoh kemajuannya dalam hal melayani pelanggan ini. Dari sini Alfamart menunjukkan bahwa suatu kemajuan dengan adanya penerapan loyalitas pelanggan dan penerapan customer relationship management tersebut. Di Alfamart ini juga mencoba untuk menjadikan suatu customer relationship ini sebagai ajang untuk menarik pelanggan. Nah, di Alfamart juga loyalitas pelanggan ini juga diperhatikan. Ini merupakan contoh yang sangat baik untuk kemajuan Alfamart sendiri. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.